13, 14, 10, 2, 1, 7. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme transaksi saham syariah di Indonesia. Yang pertama, pedoman pembukaan rekening efek nasabah atau REN dan rekening dana nasabah atau RDN secara elektronik melalui perusahaan efek. Dalam penyelenggaraan pembukaan REN dan RDN secara elektronik, perusahaan efek wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan REN dan RDN secara elektronik hanya berlaku bagi nasabah perorangan. Yang kedua, pelaksanaan pembukaan REN secara elektronik wajib memenuhi ketentuan terkait dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik. Yang ketiga, perusahaan efek wajib melakukan CDD atau uji tuntas pelanggan atas calon nasabah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Selanjutnya, dokumen pembukaan REN atau hasil dari CDD disampaikan kepada Bank RDN dan disimpan secara elektronik. Penata usahaan dokumen elektronik mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai informasi dan transaksi elektronik. Nah, selanjutnya apa sih perbedaan dari REN dan RDN? REN adalah rekening transaksi jual beli efek yang dibayar atau diterima secara tunai pada waktu jatuh tempo. Sedangkan RDN merupakan sebuah rekening dana yang dibuka di bank yang menjadi partner dari broker saham atau anggota bursa di mana investor tersebut menjadi nasabah. Selanjutnya, Syariah Online Training System atau disingkat dengan SOTS. Apa sih itu SOTS? SOTS adalah sistem transaksi saham syariah secara online yang memenuhi prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Nah, SOTS ini dikembangkan oleh anggota bursa sebagai fasilitas atau alat bantu bagi investor yang ingin melakukan transaksi saham syariah secara online. Nah, SOTS ini disertifikasi oleh SDN MUI karena merupakan penjabaran dari Fatwa SDN MUI nomor 80 tahun 2011 tentang prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar regular bursa efek. Nah, tujuan dari SOTS ini untuk menyediakan suatu fasilitas bagi nasabah untuk eksekusi jual beli, perubahan, pembatalan, monitoring status jual beli secara real time, pengecekan portofolio, menampilkan historis transaksi dan monitoring harga saham secara real time. Selanjutnya, mekanisme perdagangan saham. Perdagangan efek di bursa hanya dapat dilakukan oleh anggota bursa yang juga menjadi anggota keliling KPEI. Anggota bursa efek bertanggung jawab terhadap seluruh transaksi yang dilakukan di bursa, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah. Nah, selanjutnya segmen pasar dan penyelesaian transaksi. Nah, penyelesaian transaksi ini dibagi menjadi 3 waktu. Yang pertama, pra pembukaan. Nah, pada sesi pertama ini perdagangan di mana anggota bursa dapat memasukkan penawaran jual dan atau permintaan beli sesuai dengan ketentuan harga perdagangan. Yang selanjutnya, pra penutupan. Pada masa pra penutupan, JATS melakukan proses pembentukan harga penutupan dan memperjumpakan penawaran jual dengan permintaan beli pada harga penutupan berdasarkan price dan time priority. Nah, yang terakhir yaitu pasca penutupan. Dalam pelaksanaan pasca penutupan, anggota bursa efek memasukkan penawaran jual dan atau permintaan beli pada harga penutupan. Dan JATS memperjumpakan secara berkelanjutan atau continuous equation atas penawaran jual dengan permintaan beli untuk efek yang sama. Yang selanjutnya, segmen pasar. Nah, segmen pasar itu dibagi menjadi pasar regular dan juga pasar tunai, dan prioritas harga atau price priority, juga prioritas waktu atau time priority. Yang selanjutnya yaitu resiko investasi syariah. Resiko yang pertama, resiko kehilangan modal investasi. Yang kedua, resiko ketidakpastian keuntungan. Yang ketiga, sulitnya menjual produk investasi. Nah, untuk menghindari resiko-resiko tersebut, maka sebaiknya para investor melakukan analisis terlebih dahulu sebelum berinvestasi. Di sini ada 2 analisis. Yang pertama, analisis fundamental, di mana analisis fundamental untuk menghitung nilai intrinsik saham dengan menggunakan data keuangan perusahaan. Yang kedua itu ada analisis teknikal.
Analisis teknikal ini adalah sebuah metode perkiraan gerak harga saham, indeks atau instrumen keuangan lainnya dengan menggunakan grafik berdasarkan data historis. Adapun mitigasi dari resiko investasi syariah antara lain, yang pertama diversifikasi, yang kedua tahu waktu jadwal jual beli, yang ketiga update berita ekonomi dan finansial, dan yang terakhir prioritaskan investasi jangka panjang. Mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.